Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak cerdas. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi di channel Bu Lina Studi. Hari ini Bu Lina akan menerangkan dan membahas materi tema 2, subtema 2 yang berjudul Selalu Berhemat Energi, kelas 4 SD. Are you ready for study? Yes, I'm ready. Let's study. Pada minggu lalu, Bu Lina sudah menerangkan materi tema 2, subtema 1, yaitu tentang mencari gagasan pokok pada teks visual. Dan sekarang Bu Lina akan menerangkan tentang cara membuat peta pikiran. Mengolah informasi adalah mengolah sumber data berupa gambar atau teks menjadi sebuah informasi yang lebih jelas. Informasi dari sebuah teks dapat diperoleh dengan cara membaca intensif atau membaca memindai. Apakah kalian tahu apa itu membaca intensif? Membaca intensif adalah membaca dengan sungguh-sungguh. Salah satu cara mengolah informasi adalah dengan membuat peta pikiran. Kamu dapat memperoleh informasi dengan cara membaca dari artikel, majalah, ensiklopedia, atau internet. Nah, berikut adalah contoh peta pikiran. Ini adalah contoh peta pikiran yang berjudul Energi Alternatif dan Pemanfaatannya. Judulnya berada di tengah-tengah, sedangkan informasi yang didapat dari teks ditulis di cabang-cabangnya. Bisa juga kamu membuat peta pikiran seperti pada gambar, yaitu gambarnya dibikin seperti cabang-cabang akar pohon dengan menambahkan warna dan gambar-gambar yang menarik. Nah, sekarang coba kalian amati teks berikut ini. Teks ini berjudul yaitu Minyak Bumi. Kita akan membuat peta pikiran dari teks berikut. Minyak bumi termasuk sumber daya alam yang terkandung di dalam perut bumi. Minyak bumi diperoleh melalui proses penambangan. Persediaan minyak bumi sangat terbatas. Oleh karena itu harus digunakan secara hemat dan tepat. Sebelum minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan bakar, minyak bumi diolah menjadi bensin, solar, dan minyak tanah. Sisa hasil pengolahan minyak bumi berupa parafin, aspal, dan plastik. Nah, setelah kita tadi mengamati dan membaca isi teks tersebut, maka didapat dan dibuat peta pikirannya sebagai berikut, yaitu judulnya Minyak Bumi ada di atas teks. Di atas peta pikiran ya, dan di bawahnya ada informasi-informasi, yakni asal minyak bumi, yang kedua cara memperoleh minyak bumi, yang ketiga hasil olahan minyak bumi. Dan hasil olahan minyak bumi yaitu ada bahan bakar, parafin, plastik, dan aspal. Anak-anak yang hebat, tadi kita sudah membahas cara mencari informasi dengan membuat peta pikiran. Sekarang kita akan mempelajari mengenai teks petunjuk. Cara mengidentifikasi informasi dalam teks petunjuk yaitu dengan membaca intensif atau membaca memindai. Teks petunjuk adalah suatu teks yang menjelaskan proses membuat atau menggunakan sesuatu. Dalam membuat teks petunjuk harus jelas tujuannya agar pembaca tidak salah mengartikan perintah yang ada di dalam teks tersebut. Berikut adalah ciri-ciri dari teks petunjuk. Yang pertama yakni menjelaskan petunjuk penggunaan suatu alat. Yang kedua, menggunakan kalimat perintah. Yang ketiga, kalimat yang digunakan jelas, singkat, dan mudah dimengerti. Sekarang kalian perhatikan bagaimana cara membuat teks petunjuk yang benar dan tepat. Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kalimat perintah. Kalimat perintah biasanya diakhiri dengan partikel lah atau partikel kan. Yang kedua, menggunakan bahasa singkat, jelas, dan deskriptif sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Yang ketiga, petunjuk harus urut. Tuliskan petunjuk secara urut
dan sesuai aturan yang akan dilakukan. Yang keempat, tuliskan petunjuk secara perinci dan detail. Yang kelima, cantumkan hal-hal yang harus dihindari sehingga tidak timbul hal-hal yang negatif. Yang keenam, sertakan ilustrasi pendukung. Nah, Bu Lina kan membahas tentang struktur teks petunjuk. Di sini yang pertama ada tujuan. Biasanya bagian ini berupa judul, dan yang kedua ada alat dan bahan. Biasanya bagian ini diuraikan secara rinci. Yang ketiga ada langkah-langkah. Pada bagian ini kalian harus mengurutkan secara sistematis. Tidak boleh dirubah urutan langkah-langkahnya. Yang keempat yaitu ada penutup. Bagian ini berisi kesimpulan atau ucapan selamat dari pembaca. Sifatnya opsional, jadi boleh ada, boleh tidak. Nah, berikut ini adalah contoh teks petunjuk. Pada minggu lalu, Bu Lina sudah menerangkan mengenai hak dan kewajiban. Masih ingatkah kalian apa itu hak dan kewajiban? Sekarang kita akan mempelajari hak dan kewajiban dalam penggunaan energi. Karena kita memiliki hak untuk memanfaatkan energi, kita juga punya kewajiban untuk berhemat energi. Yang pertama yakni energi listrik. Kita berhak menggunakan energi listrik, namun dalam pemakaiannya kita wajib menghematnya dengan cara yang pertama mematikan lampu pada siang hari, yang kedua menggunakan barang hemat energi, yang ketiga tidak terlalu lama membuka kulkas atau lemari es. Yang kedua yaitu energi air. Kita berhak mendapatkan air yang bersih. Karena itu kita wajib menghemat penggunaan air serta menjaga kebersihannya dengan cara 1. Menutup keran air bila tidak digunakan atau air sudah penuh di bak mandi. Yang kedua, memperbaiki keran yang bocor. Yang ketiga, menggunakan ember dan kain lap saat mencuci sepeda. Yang ketiga yaitu pemanfaatan dalam minyak bumi. Kita berhak menggunakan olahan minyak bumi. Berikut cara atau apa saja yang kita lakukan untuk kewajiban kita menghemat olahan minyak bumi. Yang pertama yaitu menggunakan kendaraan umum saat berpergian jauh. Yang kedua, menggunakan sepeda ke tempat yang dekat. Yang ketiga, menggunakan bahan bakar alternatif. Yang keempat yakni adalah kertas. Kita berhak menggunakan kertas, akan tetapi kita wajib menghemat penggunaan kertas dengan cara 1. Memanfaatkan teknologi yang dapat menggantikan peran kertas. Yang kedua, mendaur ulang kertas. Yang ketiga, menggunakan kedua sisi kertas. Masih ingatkah kalian dengan hukum kekekalan energi? Yaps, hukum kekekalan energi adalah energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Tetapi energi dapat dirubah dari bentuk yang satu ke bentuk lainnya. Pada hari ini, Bu Lina akan menerangkan tentang perubahan-perubahan energi yang terjadi pada berbagai macam energi. Ada energi listrik, energi cahaya, energi gerak, energi kimia, energi panas, dan energi nuklir. Yang pertama yang akan kita bahas perubahan energi listrik ke bentuk energi lain, yaitu yang pertama perubahan energi listrik menjadi energi panas. Terjadi pada alat elektronik, setrika, dispenser, rice cooker. Yang kedua, perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Terjadi pada pengisian aki dan baterai ketika kita mencas baterai. Yang ketiga, perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Terjadi pada blender juicer atau yang biasa kamu sering memblender buah, lalu mixer, AC, dan kipas angin. Yang keempat, perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Terjadi pada lampu listrik, layar komputer, dan televisi. Yang kelima, perubahan energi listrik menjadi energi bumi. Terjadi pada radio, televisi, bel listrik. Lalu, perubahan energi selanjutnya yaitu perubahan energi gerak ke bentuk energi lain. 1. Kita bahas perubahan energi gerak menjadi energi panas. Terjadi ketika kita menggosokkan tangan, maka lama-kelamaan tangan kita akan terasa panas.
Coba kalian praktekkan di rumah. Gosokkan tangan kalian, lama-lama kalian akan merasakan panas di tangan kalian. Lalu contoh apa lagi? Yaitu terjadi ketika kita menaiki sepeda motor secara terus-menerus tanpa berhenti. Maka mesinnya akan terasa panas. Yang kedua, perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Terjadi ketika kita bertepuk tangan. Coba ya kita praktekkan. Nah, dari gerak menjadi bunyi ya. Lalu terjadi juga pada alat musik. Contohnya gendang yang dipukul. Jika dipukul gendangnya maka akan menimbulkan bunyi. Dan perubahan yang ketiga yaitu perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Terjadi pada dinamo sepeda. Dinamo sepeda diletakkan dekat ban sepeda. Tujuannya agar dinamo tersebut dapat berputar dan menghasilkan energi listrik yang selanjutnya digunakan untuk menyalakan lampu pada sepeda. Terjadi juga perubahan energi ini pada kincir angin dan generator. Dan selanjutnya perubahan energi cahaya ke bentuk lainnya. Ada beberapa perubahan energi cahaya. Yang pertama, energi cahaya menjadi energi listrik. Terjadi pada panel surya. Panel surya membutuhkan cahaya matahari yang selanjutnya diubah menjadi energi listrik. Nah, energi ini merupakan salah satu bentuk energi yang ramah lingkungan. Yang kedua, perubahan energi cahaya menjadi energi kimia. Terjadi pada proses fotosintesis pada tumbuhan. Tumbuhan melakukan dan memerlukan cahaya matahari untuk berfotosintesis dan menghasilkan makanan bagi tumbuhan. Perubahan energi cahaya ketiga yaitu diubah menjadi energi panas. Terjadi ketika membakar kertas menggunakan loop atau kaca pembesar. Di bawah terik matahari maka nanti kertas itu lama-kelamaan akan terbakar. Lalu perubahan energi berikutnya yaitu perubahan energi kimia ke bentuk energi lain. Contohnya perubahan energi kimia menjadi energi listrik yaitu terjadi pada baterai dan aki. Yang kedua, perubahan energi kimia menjadi energi panas. Terjadi pada gas alam yang digunakan untuk menyalakan kompor gas. Lalu terjadi pada makanan yang kita makan. Maka setelah kita makan makanannya, setelah itu kita merasakan panas atau akan berkeringat setelah makan. Yang ketiga, perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Terjadi pada kereta uap. Kereta uap menggunakan energi batu bara. Nah, batu bara itu merupakan energi kimia. Lalu contoh selanjutnya pada pesawat. Pesawat menggunakan bahan bakar aftur. Aftur merupakan bahan bakar kimia dan juga terjadi pada sepeda motor. Sepeda motor yaitu dapat bergerak karena adanya bensin. Bensin merupakan energi kimia. Perubahan energi selanjutnya yaitu energi panas ke bentuk energi lainnya. Yang pertama, perubahan energi panas menjadi energi gerak, yaitu dapat kamu amati ketika kamu menyalakan lilin. Lalu di atasnya kamu taruh kertas yang sudah dipotong secara spiral. Maka kertas tersebut akan berputar. Hal itu membuktikan bahwa energi panas bisa berubah menjadi energi gerak. Yang kedua, perubahan energi panas menjadi energi listrik. Terjadi pada PLTP. Ayo, apa itu PLTP? Ya, pemanfaatan energi panas bumi untuk menjadi energi listrik. Lalu terjadi pada PLTU. Ya, ayo apa itu PLTU? Pembangkit listrik tenaga uap. Ya, perubahan energi nuklir ke bentuk energi listrik. Terjadi pada PLTN. Pemanfaatan energi nuklir menjadi energi listrik alam. Pada minggu lalu kita sudah membahas tentang sumber daya alam, yakni ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Nah, sekarang Bu Lina akan membahas bagaimana cara kalian memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Sumber daya alam banyak sekali digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Ternyata selain digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, ada pula sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk membantu kegiatan manusia. Supaya kita bisa memanfaatkan sumber daya alam dalam waktu yang lama, maka pemanfaatan dari sumber daya alam tersebut harus dimanfaatkan secara bijak. Berikut contoh pemanfaatan sumber daya alam, yaitu dimanfaatkan untuk pertanian padi.
Di dalam kegiatan pertanian pasti dibutuhkan sumber daya alam. Beberapa sumber daya alam yang diperlukan dalam kegiatan pertanian ada matahari. Matahari digunakan untuk pertumbuhan tanaman padi, untuk pembangkit listrik dan menerangi lingkungan. Yang kedua, dalam pertanian juga membutuhkan air. Air diperlukan untuk mengairi lahan pertanian. Ketiga, ada udara. Diperlukan sebagai sumber karbon dioksida yang dibutuhkan tanaman untuk berfotosintesis, dan oksigen untuk pernapasan manusia atau makhluk hidup. Dan yang keempat juga ada kotoran hewan. Kotoran hewan diperlukan sebagai pupuk tanaman. Lalu, pemanfaatan selanjutnya untuk pembuatan ikan asin. Nah, dalam pembuatan ikan asin ini memerlukan beberapa sumber daya alam, yakni ada panas matahari, diperlukan untuk mengeringkan ikan, ada garam yang diperlukan untuk mengawetkan ikan asin, ada kayu yang diperlukan untuk bahan pembuat anyaman dalam tempat wadah mengeringkan ikan asin. Yang ketiga yakni ada pembuatan pakaian. Dalam pembuatan pakaian juga kita memerlukan beberapa sumber daya alam, yakni ada kapas digunakan sebagai bahan baku pembuatan kain dan benang. Lalu ada plastik yang digunakan untuk bahan baku pembuatan kancingnya. Lalu ada logam yang digunakan untuk bahan baku pembuatan jarum jahit, gunting dan lain-lain. Dan yang keempat ada transportasi. Dalam transportasi ada 3, transportasi darat, laut, dan udara. Dan itu membutuhkan sumber daya alam juga, yakni butuh 1 logam diperlukan sebagai bahan pembuatan transportasi, dan juga butuh minyak untuk bahan bakar transportasi. Sejak zaman dahulu, Indonesia terkenal dengan sumber daya alam rempah-rempahnya. Sumber daya ini bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Rempah-rempah Indonesia seperti temulawak, bawang putih, cengkeh, jahe, kencur merupakan sumber daya alam yang jumlahnya berlimpah. Banyak masyarakat memanfaatkan tanaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sumber daya alam tersebut dijual di pasar dan bisa dinikmati oleh siapa saja. Contohnya ya, kunyit. Kunyit itu banyak manfaatnya, yaitu sebagai bumbu dapur bisa, obat tradisional, dan pewarna alami. Contoh lain ada manfaat batu bara. Batu bara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan purba yang kemudian mengendap selama berjuta-juta tahun dan mengalami proses pembentukan batu bara. Batu bara merupakan sumber energi yang banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari rumah tangga, usaha kecil, dan industri besar. Nah, anak-anak, tadi Bu Lina sudah menjelaskan tentang membuat peta pikiran dan membuat informasi ditaruh di peta pikiran. Lalu Bu Lina sudah menjelaskan hak dan kewajiban dalam memanfaatkan sumber daya alam dan perubahan energi dari satu energi ke bentuk energi lainnya, serta pemanfaatan sumber daya alam untuk kehidupan sehari-hari. Semoga materi tema 2 subtema 2 yang sudah Bu Lina jelaskan dapat bermanfaat untuk materi belajar kalian di rumah. Sampai berjumpa lagi dengan Bu Lina di channel Bu Lina Studi untuk materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.